Halo, perkenalkan, saya adalah seorang nutrisionis. Pertumbuhan dan perkembangan adalah kunci masa depan bangsa. Tetapi, di tengah harapan itu, ada salah satu masalah, yaitu stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi kegagalan dan pertumbuhan yang dialami anak-anak pada usia dini akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama atau disebut kronis. Kurangnya ASI, penyakit kronis, dan penyakit infeksi berulang. Stunting terjadi sejak di dalam periode 1000 hari kehidupan, yaitu antara masa kehamilan selama 270 hari ditambah 730 hari selama usia 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Tanda-tanda anak yang stunting adalah tanda pubertas terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, pertumbuhan gizi yang terlambat, pertumbuhan fisik lebih lambat daripada anak sebayanya, wajah tampak lebih muda dari usianya. Dampak kurangnya tercukupi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. 1. Gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan otak yang berdampak pada kecerdasan anak yang rendah dan daya ingat anak yang kurang. 2. Gangguan pada pertumbuhan tulang dan otot yang dapat terlihat dari fisik anak yang terlihat lebih pendek dari anak pada umumnya. 3. Gangguan pada pertumbuhan jantung, ginjal, pankreas, dan lain-lain yang menyebabkan penyakit hipertensi, diabetes, obesitas, PJK, dan stroke pada orang dewasa. Kondisi stunting pada anak-anak mencerminkan kurangnya gizi dan perawatan yang memadai selama periode pertumbuhan yang kritis. Langkah penting mencegah stunting. Pemberian TTD pada prakehamilan. Pemberian gizi seimbang untuk bumil. ASI eksklusif untuk bayi 0-6 bulan. Dan gizi seimbang busui untuk anak 0-6 bulan. ASI, MPASI, imunisasi, vitamin A, gizi seimbang busui untuk anak 6-23 bulan. Gizi seimbang, vitamin A, higien dan sanitasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak balita untuk anak 24-59 bulan. Salah satu pencegahan stunting adalah di masa golden age dengan MPASI yang dimulai sejak anak usia 6 bulan. Mengapa sih MPASI dimulai sejak anak usia 6 bulan? Karena mulai dari umur 6 bulan, bayi kita sudah butuh makan yang lebih banyak untuk membantu tubuh kembangnya. Bayi mengonsumsi ASI memang sudah cukup bagus, tetapi belum tentu dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Bayi butuh lebih banyak asupan untuk menopang perkembangannya. Jadi kita perlu memenuhi sisa kebutuhan yang tidak dapat diberikan oleh ASI. Nah, supaya bayi tetap sehat dan terjaga tumbuh kembangnya, kekurangan itu perlu kita penuhi dari makanan pendamping ASI atau biasa yang disebut sebagai MPASI. Jadi, mulai umur 6 bulan, bayi masih tetap diberi ASI seperti biasa. Tetapi, juga mulai diperkenalkan dengan makanan padat bertekstur lembut seperti bubur halus, pure sayur, atau pure buah. Dengan begitu, asupannya terjaga dan tumbuh kembangnya bisa tetap optimal. Prinsip pemberian MPASI. 1. Tepat waktu. 2. Aman. 3. Cukup. 4. Diberikan dengan cara yang benar. Kebutuhan MPASI usia 6-24 bulan. Usia 6-8 bulan dimulai dengan makanan disaring dengan tekstur lumat dan kental dengan melanjutkan ASI. Diberi 2-3 kali makanan utama dengan selingan 1-2 kali per hari dan juga minum kurang lebih banyak 3 gelas atau 800 ml. Usia 9-11 bulan. Dengan makanan dicincang halus dan makan yang dapat dipegang bayi. Sembari melanjutkan ASI, diberi 3-4 kali makan makanan utama sehari dengan 1-2 kali selingan. Usia 12-23 bulan dengan makanan yang sama dengan orang dewasa dengan tekstur yang diiris-iris. Sambil melanjutkan ASI hingga 2 tahun atau lebih dan diberi 3-4 kali makan utama dalam sehari dengan 1-2 kali selingan. Dan yang paling penting,
Minum kurang lebih sebanyak 5 gelas. Apa sih yang seharusnya dikonsumsi anak pada fase MPASI? ASI. Tetap melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Memberikan makanan beragam dan padat gizi. 5 dari 8 kelompok bahan makanan. Dengan catatan, pangan hewani diberikan setiap hari. Sayur dan buah, kacang-kacangan dan biji-bijian, serta karbohidrat. Hindari pemberian makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Ayo Bu, kita cegah stunting dengan mulai bikin MPASI yang sehat di rumah. Mari gunakan bahan yang segar, masak dengan cara yang bersih, dan berikan sesuai umur bayi. MPASI buatan ibu sendiri pasti lebih terjamin gizinya dan bikin anak tumbuh sehat, kuat, dan pintar.